Yuk, nabung emas lagi pasca boros ria pas lebaran. Mindset ibu kaya, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, coba deh tarik napas dalam-dalam dulu sambil pegang dompet yang rasanya sekarang lebih tipis daripada kulit bawang di dapur kita. Rasanya baru kemarin ya kita heboh belanja baju kembaran satu keluarga, bagi-bagi amplop keponakan yang jumlahnya sepasukan, sampai restock isi toples pakai kue kering premium yang harganya bikin istighfar. Fenomena boros pasca lebaran ini memang nyata banget. Bahkan, menurut artikel finansial di media nasional, pengeluaran rumah tangga di bulan Syawal itu seringnya melonjak sampai 2 kali lipat dibanding bulan biasa karena faktor psikis yang merasa berhak merayakan kemenangan. Padahal Bu, kemenangan sejati itu bukan cuma menang lawan hawa nafsu pas puasa, tapi juga menang lawan nafsu gesek kartu debit yang bikin saldo sekarang kritis. Sampai titik koma. Makanya pembahasan kita hari ini penting banget buat ibu yang mau balik ke jalan yang benar, yaitu jalan menuju kemakmuran tanpa harus pusing nungguin gajian bulan depan, lewat strategi nabung emas yang bakal bikin mindset kita naik kelas, jadi ibu kaya raya. Ibu tahu sendiri kan kalau emas itu kayak sahabat sejati yang gak bakal ninggalin kita pas lagi susah. Beda sama uang kertas yang rasanya baru ditaruh di dompet. Tiba-tiba sudah berubah jadi bakso dan seblak saja. Mindset ibu kaya itu bukan berarti uangnya harus berseri-seru, tapi pinter memindahkan sisa uang belanja yang tadinya mau buat beli daster diskonan ke dalam bentuk gramasi emas yang nilainya terjaga. Kita ini menteri keuangan rumah tangga. Jadi kalau menterinya saja sudah mulai goyah gara-gara saldo sisa 100.000 setelah lebaran, ya gawat juga nasib masa depan pendidikan anak atau dana darurat kita. Nabung emas itu asyik karena kita nggak ngerasa kehilangan uang. Kita cuma mindahin bentuk aset saja, dari yang tadinya cair banget kayak air, sampai gampang amblas, jadi padat berkilau, yang kalau dilihat saja sudah bikin hati adem. Bayangkan saja Bu, punya simpanan emas itu rasanya kayak punya pegangan kuat saat badai cicilan melanda. Dan sekarang adalah waktu yang paling pas buat mulai lagi dari nol tanpa harus nunggu punya modal jutaan rupiah dulu. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah melakukan audit forensik terhadap pengeluaran kemarin. Ya semacam menghitung dosa belanja lah ya supaya kita tahu berapa sisa amunisi yang ada. Ibu jangan kaget kalau pas lihat mutasi rekening isinya cuma sisa biaya admin. Tapi justru dari situ kita mulai disiplin lagi menyisihkan uang receh atau uang kembalian belanja sayur buat ditabung. Misalnya nih Bu, kalau biasanya sisa uang dapur 10.000 sehari, ibu belikan cilok, sekarang kumpulin saja di botol bekas sampai terkumpul 50.000 lalu segera konversi jadi emas digital atau emas fisik ukuran paling kecil. Jangan anggap remeh uang kecil ya Bu. Karena ibu kaya itu tercipta dari ketelatenan mengumpulkan butiran debu menjadi bukit emas, bukan dari dapat warisan mendadak yang jatuhnya cuma di sinetron saja. Intinya adalah konsistensi, karena kalau nunggu sisa uang banyak baru mau nabung emas, ya sampai tahun gajah pun kita nggak bakal pernah punya simpanan karena keinginan kita itu luasnya melebihi Samudra Pasifik. Kedua, ibu harus punya target yang jelas dan logis, supaya semangatnya nggak cuma hangat-hangat tahi ayam saja di awal bulan. Coba deh bikin target 1 bulan 1 gram saja. Atau kalau terasa berat, ya targetkan berdasarkan tujuan. Misalnya buat beli emas, buat biaya daftar masuk sekolah anak tahun depan. Contoh realnya begini, daripada ibu langganan streaming film yang jarang ditonton atau beli skincare yang cuma dipajang di meja rias, lebih baik dialihkan buat cicil emas yang harganya naik terus tiap tahun.
Percaya deh Bu, ngelihat grafik harga emas yang naik itu lebih memuaskan daripada ngelihat diskon baju yang ujung-ujungnya cuma bikin lemari penuh, tapi hati tetap hampa. Kalau Ibu punya target, godaan buat beli boba atau kopi kekinian setiap sore itu bakal hilang sendiri. Karena bayangan emas batangan di dalam brankas mini sudah lebih menggoda selera daripada kafein manapun. Ketiga, manfaatkan teknologi yang sekarang sudah canggih banget buat bantu Ibu nabung emas tanpa harus keluar rumah pakai daster. Sekarang banyak aplikasi resmi yang diawasi pemerintah yang membolehkan kita beli emas mulai dari Rp10.000 saja, jadi nggak ada alasan lagi bilang emas itu mahal. Ibu bisa atur auto debit dari rekening setiap tanggal gajian. Jadi sebelum uangnya habis buat bayar arisan atau beli pulsa, hak si emas sudah terpenuhi duluan. Ini namanya metode paksa rela. Kita paksa diri sendiri buat nabung, tapi nanti kita bakal rela banget pas butuh uang mendadak. Dan ternyata punya simpanan emas yang tinggal dicairkan. Ibu kaya itu biasanya punya banyak laci rahasia. Dan emas digital ini adalah laci paling modern yang bikin aset kita aman dari jangkauan tangan-tangan kreatif, anggota keluarga yang hobi minta jajan. Keempat, Ibu harus berani bilang tidak pada ajakan nongkrong yang sekiranya cuma bakal bikin dompet menangis, meraung-raung pasca lebaran ini. Kadang kita itu boros bukan karena kebutuhan, tapi karena solidaritas antar ibu-ibu yang kalau sudah kumpul bawaannya mau pamer tas baru atau sepatu baru. Nah, mindset ibu kaya itu justru tampil sederhana. Di luar tapi tabungannya menyala di dalam aplikasi investasi atau di dalam safe deposit box. Contohnya kalau diajak makan di restoran mahal, ibu bisa usul buat masak bareng di rumah saja yang lebih hemat dan sisa uangnya bisa buat beli emas setengah gram. Menjadi berbeda itu nggak apa-apa kok Bu, asalkan pas nanti ada kebutuhan mendesak, Ibu nggak perlu pusing cari pinjaman ke sana kemari karena Ibu sudah punya tameng emas yang siap melindungi keuangan keluarga. Kelima, libatkan keluarga terutama suami dalam misi penyelamatan keuangan pasca boros lebaran ini supaya satu visi dan misi. Jelaskan ke bapaknya, anak-anak, kalau ibu lagi mau fokus, amankan masa depan lewat emas. Jadi kalau jatah uang jajan kopi dikurangi sedikit, ya mohon maklum, demi kesejahteraan bersama. Suami biasanya bakal dukung kalau lihat hasilnya nyata. Misalnya setelah 3 bulan, ibu bisa tunjukin sertifikat emas yang sudah terkumpul 1 atau 2 gram. Ini bakal jadi kebanggaan tersendiri buat ibu karena berhasil mengelola keuangan rumah tangga dengan cerdas dan penuh perhitungan, layaknya seorang manajer profesional. Komunikasi itu kunci, Bu. Jangan sampai ibu nabung emas diam-diam, tapi kebutuhan dapur malah dikurangi drastis. Sampai semua orang di rumah cuma makan kerupuk setiap hari. Itu namanya bukan ibu kaya, tapi ibu tega. Keenam, jangan lupa buat selalu update harga emas. Tapi jangan terlalu baper kalau harganya lagi turun sedikit, karena itu justru kesempatan buat beli lebih banyak. Investasi emas itu buat jangka panjang minimal 3-5 tahun ke depan. Jadi ibu nggak usah pusing lihat fluktuasi harga harian yang kayak mood kita pas lagi tanggal tua. Ibu yang punya mindset kaya itu tenang. Mereka tahu kalau emas adalah aset lindung nilai yang paling aman dari inflasi yang bikin harga beras naik terus. Fokus saja pada jumlah gramasi yang ibu miliki. Semakin banyak gramnya, maka semakin besar pula kepercayaan diri ibu dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ingat ya Bu, harga emas memang bisa naik turun, tapi harga gengsi kalau kita nggak punya tabungan itu jauh lebih mahal dan menyakitkan kalau sampai harus berhutang. Ketujuh, pelajari juga tempat jual beli emas yang aman dan punya buyback atau harga beli kembali yang tinggi supaya ibu nggak rugi. Jangan tergiur sama tawaran emas murah yang nggak masuk akal di media sosial.
Karena bisa jadi itu penipuan yang cuma mau kuras sisa uang lebaran ibu saja. Datangi butik emas resmi atau gunakan platform yang sudah punya nama besar dan terpercaya biar hati. Ibu tenang lahir batin saat menitipkan uang di sana. Edukasi diri itu penting banget buat seorang ibu. Karena kita bukan cuma tukang masak dan tukang cuci, tapi kita adalah pengelola aset keluarga yang harus cerdik melihat peluang. Semakin banyak ibu tahu, semakin sulit bagi orang lain buat menipu ibu dengan investasi bodong yang janjiin untung selangit tapi ujung-ujungnya zong dan bikin stres berkepanjangan. Kedelapan, jadikan nabung emas ini sebagai gaya hidup baru yang keren dan membanggakan buat diceritakan ke anak cucu nanti. Ibu bisa ajarkan anak-anak buat ikut nabung dari uang jajan mereka. Misalnya setiap terkumpul 100.000 langsung ditukarkan jadi emas kecil buat tabungan pendidikan mereka sendiri. Ini bakal jadi warisan mindset yang luar biasa buat mereka. Bahwa kekayaan itu dibangun dengan kesabaran dan strategi, bukan dengan gaya hidup yang serba instan dan konsumtif. Ibu bakal merasa sangat puas melihat anak-anak juga punya mental pejuang dalam mengelola keuangan sejak dini berkat contoh nyata dari ibunya yang hebat. Jadi, nabung emas itu bukan cuma soal angka di kertas, tapi soal membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola rezeki yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Kesembilan, jangan pernah merasa terlambat buat mulai lagi. Meskipun kemarin sudah terlanjur boros habis-habisan sampai saldo tinggal recehan saja. Setiap hari adalah lembaran baru. Dan setiap sisa uang belanja adalah kesempatan buat menambah pundi-pundi emas ibu demi masa depan yang lebih cerah. Ibu tidak perlu merasa bersalah berlebihan atas pemborosan kemarin. Yang penting sekarang sudah sadar dan mau berubah untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga secepat mungkin. Fokus pada apa yang bisa ibu kontrol sekarang, yaitu bagaimana mengalokasikan uang yang ada dengan lebih bijak dan mulai memprioritaskan tabungan emas di atas keinginan-keinginan sesaat. Ibu kaya itu adalah ibu yang cepat bangkit dari kesalahan finansial dan langsung tancap gas buat membangun kembali benteng kekayaannya dengan penuh semangat dan optimisme tinggi. Kesepuluh, nikmati prosesnya dan jangan lupa beri apresiasi kecil buat diri sendiri kalau ibu berhasil mencapai target tabungan emas tertentu. Misalnya kalau sudah terkumpul 5 gram, ibu bolehlah beli martabak spesial buat dinikmati bareng keluarga sebagai perayaan kecil atas kedisiplinan ibu. Menghargai diri sendiri itu penting supaya semangat ibu nggak padam di tengah jalan dan tetap konsisten menjalankan misi nabung emas ini sampai tujuan akhir tercapai. Ibu hebat itu tahu kapan harus kerja keras menghemat uang dan kapan harus menikmati hasil dari jerih payahnya dengan cara yang tetap terukur dan tidak merusak rencana keuangan. Dengan keseimbangan ini, perjalanan ibu menjadi ibu kaya bakal terasa lebih menyenangkan dan tidak membebani pikiran meskipun harus banyak melakukan penyesuaian gaya hidup pasca Lebaran. Terakhir, konsistensi adalah kunci utama yang akan membedakan antara ibu yang cuma berencana dengan ibu yang benar-benar berhasil mencapai kemapanan finansial sejati. Jangan biarkan godaan diskon atau ajakan belanja barang tidak penting merusak ritme nabung emas yang sudah ibu bangun dengan susah payah selama ini. Ingat kembali tujuan awal ibu, apakah itu buat naik haji, buat sekolah anak, atau sekadar buat punya dana cadangan agar tidak perlu memelas bantuan orang lain saat sedang terjepit. Setiap gram emas yang ibu simpan adalah satu langkah lebih dekat menuju ketenangan batin. Karena ibu tahu masa depan finansial keluarga sudah terlindungi oleh aset yang nyata. Tetap semangat ya Bu, karena ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di rumah tangga yang juga berhak untuk sukses secara finansial dan menjadi ibu kaya yang menginspirasi lingkungan sekitar.
Mari kita jadikan momen pasca Lebaran ini sebagai titik balik untuk lebih waras dalam mengelola keuangan dengan menempatkan emas sebagai prioritas utama dalam daftar belanjaan kita. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menyisihkan, meskipun hanya dari uang kembalian parkir, karena gunung yang tinggi pun terbentuk dari tumpukan kerikil yang kecil jika dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Ibu adalah nahkoda kapal rumah tangga. Jika ibu cerdas mengatur arah angin keuangan, maka seluruh keluarga akan berlayar menuju pelabuhan kemakmuran dengan selamat dan penuh kebahagiaan tanpa drama hutang. Mari kita buktikan bahwa kita bukan sekadar ibu yang jago belanja, tapi juga ibu visioner yang punya mindset kaya dan mampu menjaga martabat keluarga lewat kemandirian finansial yang kokoh melalui tabungan emas. Refleksi diri memang terkadang menyakitkan, apalagi saat melihat sisa saldo yang tidak sebanding dengan tumpukan barang tidak berguna di gudang. Namun disitulah letak kedewasaan kita untuk mulai berbenah. Jangan biarkan gengsi sesaat menghancurkan rencana besar masa depan. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah keamanan aset, bukan pengakuan dari orang lain yang tidak ikut membayar tagihan listrik kita setiap bulan. Optimisme harus tetap menyala karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk menjadi lebih kuat dan lebih pintar dalam menata pundi kekayaan keluarga ke depannya. Ibu pasti bisa melewati masa sulit pasca Lebaran ini dan tumbuh menjadi sosok yang lebih berdaya, lebih bijak, dan tentunya lebih kaya raya secara lahir maupun batin melalui wasilah emas ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.